Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ada orderan di Shopee ya. Ada orderan di Shopee, unitnya scanner, produknya HP 5590 untuk serinya, dan kali ini saya kirim ke Sulawesi Utara ya. Ke Sulawesi Utara, tepatnya ke Dumoga Barat. Baik, saya akan tes dulu. Sebelum saya kirim, untuk memastikan unitnya berfungsi dengan normal, nanti saya akan tes di ADF. Lanjut, nanti saya akan tes di flatbed-nya ya. Baik, di sini saya akan siapkan dulu untuk dokumennya. Nah, ini seperti ini. Dan saya di sini saya kasih yang pertama ini ada tulisan ya, ada tulisan, ada juga warna. Untuk memastikan bahwa unit ini bisa scan warna, dan yang lainnya saya scan nomor ya. Nah, seperti ini. Ini 9 mungkin, bukan 10. Bukan 6 ya, bisa 6, bisa 9 sih. 7, 6. Oh gini. Oh yang tadi benar berarti ya. 9. Gini. Ya benar gini. 9. Ya. Udah nggak apa-apa. Mau dibalik mau enggak juga nggak apa-apa ya. Yang penting kita akan lihat berapa dokumen ya. Jadi saya langsung aja taruh di sini untuk dokumennya. Saya kasih size-nya 4. Ini maksimum bisa folio ya. Folio duplex color. Untuk seri 5550 itu hanya Windows 7 ya. Ada juga seri 55 sekian gitu ya. Ini saya menggunakan aplikasinya Pushscan. Kalau misalkan Anda ini tampilannya yang ini ya. 5590 pakai aplikasinya Pushscan. Lanjut kita buka. Langsung kita di input ya. Kita di input terlebih dahulu. Di input. Pastikan Anda sudah menginstalnya sehingga terbaca di aplikasinya seperti ini. ScanJet 5590. Kalau misalkan belum tampil, Anda wajib cek di sini. Di Windows Explorer, klik kanan. Device Manager, Anda klik. Lanjut, di sini ada Imaging Device. Klik yang tanda panah kanan ini. Di sini ada HP ScanJet 5590 ya. Kalau masih belum, silakan diupdate ya. Seperti ini banyak ya untuk ininya. Anda bisa update dulu, Anda bisa cek drivernya dan lain-lain ya. Itu salah satunya Anda cek bahwa unitnya sudah terbaca di PC atau di aplikasi. Kalau di aplikasi kan tampil ya, di PC-nya kebaca nggak? Nah gitu ya. Oke, di sini ada beberapa media, silahkan Anda gunakan. Ada color photo, ada line art, ada hitam putih. Saya kali ini pakainya yang line art ya. Terus media size-nya di sini A4, ada juga bisa gunakan auto atau maksimum. Ya, saya pakainya yang Anda kalau misalkan kasih yang folio, Anda bisa gunakan maksimum. Terus Anda cropping ya. Seperti ini. Ini kalau ini udah auto crop ya, karena saya gunakan di sininya size-nya A4 atau 210 ya. Terus di sini untuk warna saya pakai color 24 bit, saya pakai yang paling rendah aja. Ada juga yang 48 sampai 64 ya, saya pilih 24. Terus kalau misalkan Anda mau scan banyak, pakainya yang nanti yang ini ya. Nanti yang multi page ya. Terus di sini ini saya centang aja karena saya mau pakai yang multi page. Terus scan resolusi saya kasih di angka 150 aja, udah cukup ya. Terus di sini untuk cropping, filter, color ini saya default, nggak setting ya. Lanjut di output. Nah, di sini saya taruhnya di picture, Anda bisa sesuaikan aja nantinya. Kalau misalkan mau di tempat lain, silakan dipilih aja, mau di dokumen, di desktop atau di tempat lain ya. Seperti itu. Dan untuk namanya Wijayanti Saputri ya. Formatnya PDF ya. Ini PDF. Langsung aja saya klik scan. Dan nanti di sini ada previewnya ya. Di sini ada previewnya, dia lampunya geser ke di sini. Karena untuk proses scan ADF dia hanya di sini aja ya, di satu titik. Nanti ada preview di sini. Nah, seperti ini previewnya. Nanti akan scan satu persatu ya. Akan scan satu persatu.
dan nanti dia akan turun ke bawah. Nah, seperti ini ya. Ini proses scanningnya. Kurang masuk apa ya? Kalau enggak kurang masuk dia licin biasanya. Sebentar. Biasanya licin ya. Karena ini dokumennya mungkin baru ya. Masih ketimbang baru, kalau yang tadi kan udah lama. Mungkin dia agak sedikit lembab dan lain-lain. Oke, dia akan scan secara perlahan satu persatu ya. Seperti ini. Sampai nanti proses scanningnya selesai. Kalau misalkan dokumennya udah habis ya, udah habis di sini, dia selesai. Nanti kita tunggu aja, tinggal di save aja ya. Ini saya kasih lihat aja untuk proses previewnya. Nah, seperti ini. Oh, licin biasanya. Nggak apa-apa, ini masih bisa dilanjut ya. Masih kita lanjut scan aja. Kita tarik dulu. Dokumennya kita tarik. Baru kita masukin lagi. Langsung kita klik scan. Oke, ini nampaknya harus saya cleaning dulu ya untuk roller pick up-nya ya. Dia nanti lampunya akan balik ke sini. Licin ini kemungkinan. Biasanya terkena debu ya. Kenanya debu dia. Tuh, dia seret. Ini kebalik. Nah, kayak gini dia licin ya. Makanya dia balik. Oke, di sini saya akan coba cleaning aja. Nah, letaknya di sini ya. Ini ada roller warna abu-abu ya di sini. Saya cleaning dulu. Anda bisa gunakan alkohol 70% ya. Atau kalau nggak ada, Anda bisa pakai air sabun juga boleh ya. Yang lembab gitu, jangan basah ya. Yang lembab. Kita lap dulu di bagian sininya. Ini karena unit ini enggak nggak tiap hari kita gunakan ya, mungkin karena agak lama, terus juga
pas dipakai dari dokumen yang kita gunakan juga ada debu ya, bukan kotoran berbentuk tanah atau apa gitu ya. Jadi debunya itu nempel dia, yang mengakibatkan licin ya. Oke, ini kita jalan lagi ya, karena barusan saya coba cleaning ulang pakai pembersih kaca barusan. Anda bisa gunakan juga itu ya. Dari misalkan alkohol 70%, ya intinya kalau si pick up-nya ini dia harus keset ya, bukan licin. Saya takutnya kalau misalkan pakai yang lain, ada pembersih lain, ini saya tambahin dokumen gitu ya, untuk mastiin bahwa tadi kan ada 1-2 dokumen dia nggak narik ya. Ini saya coba tambahin aja untuk mastiin bahwa yang hasil cleaning saya ini yang barusan dia masih bisa ya. Tuh dia masih narik. Saya naikin lagi. Ini buat mastiin aja. Saya tambahin 2 lagi nih. Kurang masuk. Oke. Aman ya. Intinya itu. Jadi nanti setelah kita lihat hasil tesnya, kita masuk di flatbed ya. Nanti saya akan scan flatbed. Ini udah habis semua. Nah, nanti kita tinggal save aja di sini. Nah, di sini ada beberapa, Anda tinggal klik aja nanti dokumen yang mana aja ya yang kena scan. Tuh, ada beberapa ya dokumen di sini. Oh. Lanjut kita save aja. Dan saya tadi taruhnya di picture ya. Oke, kita turunin aja untuk hasil scan-nya. Totalnya ada 15 setelah saya tambah tarik. Nah, seperti ini. Totalnya ada 15. Kita scroll ya. Nah, ini seperti ini. Untuk hasil scan-nya. Ini totalnya banyak sampai 15. Kita lihat tulisannya aja ya. Yang penting kan tulisannya ya. Saya kasih perbesar dulu, coba kita rotate biar tidak terbalik seperti ini. Nah, ini untuk tulisannya, ini hasil scan-nya ya. Seperti ini. Oke, itu aja untuk hasil tes di bagian ADF. Lanjut, saya scan di bagian flatbed ya. Untuk di bagian flatbed, di sini kita kembali ke aplikasinya, kita masuk di input. Ini kita tinggal ubah aja ke flatbed ya di sini. Terus untuk di output, nah ini saya kasih di angka 300 ya. Anda bisa gunakan juga. Kalau kenapa di ADF kok ngasihnya yang kecil? Soalnya DPI-nya dia terbatas kalau misalkan bukan terbatas apanya ya. Di feeder itu dia maksimumnya hanya sampai di 600 ya. Maksimumnya hanya sampai di 600 di sini. Kenapa flatbed lebih besar? Karena kalau di flatbed dia kinerjanya motornya cuma 1 dan hanya maju mundur aja ya, jadi tidak flip dia. Kalau kita ditaruh di flatbed, nah ini DPI-nya dia bisa besar sampai 2400 di aplikasi ini. Saya kasih di angka 300 saja.
untuk di output, nah nanti di sini saya kasih aja buat bedainnya ya, flatbed. Nah, gitu ya. Baik, di sini saya buka untuk kacanya. Dokumennya masih yang sama ya, yang ini. Terus nanti penempatannya di sini. Jadi dipepetin di sudut kanan bawah ya di sini ya. Sudut kanan bawah kita tutup. Nah, untuk di flatbed, Anda juga bisa gunakan yang namanya multi-page ya, di sini. Multi-page. Anda bisa gunakan beberapa dokumen. Intinya, Anda kalau misalkan mau scan banyak, Anda pakainya yang multi-page. Tapi saya di sini hanya akan scan satu dokumen saja. Ya, karena hasilnya sama ya, masih bagus seperti tadi. Saya kasih preview terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Terus saya naruhnya kebalik, nggak apa-apa ya. Ini tampilan dari previewnya. Nah, kita rotate aja supaya enak kita lihatnya ya. Lanjut kita klik scan. Untuk preview ini opsional, Anda gunakan ataupun tidak ya. Nah, ini hasil scan-nya. Nah, di sini 1/1 karena berarti ini satu dokumen ya. Coba kita besarkan. Nah, seperti ini untuk hasil scan-nya. Oke, itu aja untuk hasil tesnya, dan kelengkapan di unit ini nanti saya kasih adaptor, terus juga kabel data ya. Driver sama software nanti saya kasih berbentuk barcode seperti ini. Saya kasih berbentuk barcode seperti ini. Terus, kalau misalkan Anda masih bingung, saya sudah siapkan nomor kontak. Dari jam 9 sampai jam 5 sore Anda bisa kontak di nomor ini. Ini WhatsApp, jadi Anda bisa bebas kirim gambar atau video ya. Kalau bisa supaya bisa dimengerti ya untuk komunikasinya. Bahkan Anda juga bisa video call ya. Satu lagi ada identitas dari unit ini yaitu serial number ya. Jadi untuk memastikan bahwa unit ini yang saya tes dan unit ini yang saya kirim ya. Sekian, terima kasih, hatur nuhun. Wassalamualaikum.